Halo teman-teman Brother Phil, kali ini kita akan menyaksikan pemaparan Christian Prince soal bagaimana Muhammad jelas-jelas meniru puasa dari orang Yahudi dan Nasrani. Dan hal itu terjadi spontan dan Muhammad baru tahu kalau orang Yahudi dan Nasrani berpuasa. Dan semua informasi itu berdasarkan hadis. Berikut pemaparannya. Halo teman-teman Brother Phil. Selamat datang kembali. Ya, untuk Anda yang mungkin lagi siap-siap buat mulai hari, atau kebetulan lagi terjebak macet di jalan raya. Atau sekedar lagi nyari wawasan baru yang menantang pikiran untuk hari ini. Bener banget. Kami sangat senang Anda bisa meluangkan waktu buat bergabung. Betul. Nah, dalam eksplorasi mendalam kita kali ini, kita bakal membedah sebuah narasi yang sangat spesifik. Dan yang bikin eksplorasi hari ini tuh sangat menarik, kita nggak cuma sekedar baca sejarah. Tapi kita melihat gimana sebuah narasi dikonstruksi, lalu didekonstruksi, dan diuji logikanya secara kritis. Tepat. Tapi sebelum kita menyelam lebih jauh ke materinya, saya mau ngasih gambaran yang jelas dulu nih soal misi kita. Ini penting banget buat ditegaskan ke para pendengar ya. Ya, jadi sumber kita hari ini berfokus pada pembahasan mengenai asal-usul puasa Asyura. Dalam tradisi Islam. Betul. Dan Anda harus ingat, misi kita hari ini adalah melaporkan dan membedah argumen yang ada di dalam sumber kita secara sepenuhnya imparsial. Jadi kita murni netral. Murni netral. Kita nggak memihak, kita nggak lagi berusaha menyanggah argumennya. Dan nggak ada komentar pribadi yang membenarkan atau menyalahkan narasi aslinya ya. Tepat sekali. Tugas kita cuma menyajikan apa yang tertulis di dalam materi sumber kita kepada Anda. Intinya, kita ini bertindak kayak detektif analitis hari ini. Kita taruh argumen dari sumber kita di atas meja, terus kita bongkar premis logikanya satu persatu. Oke, mari kita urai ini. Bagaimana sih sebuah ritual puasa menurut sumber kita diklaim bermula cuma dari pengamatan terhadap tradisi kelompok lain? Dan gimana detail teknis kayak tanggal, kalender bisa memicu perdebatan logis yang lumayan tajam? Nah, untuk paham fondasinya, kita harus narik mundur garis waktunya. Ke sebuah pertemuan di Madinah. Betul, kalau berdasarkan sumber kita, ceritanya tuh mulai pas Muhammad tiba di Madinah. Yang waktu itu disebut Yathrib ya? Iya, kota Yathrib. Dan menurut narasi di sumber kita, ini bukan sekedar kota biasa. Yathrib itu dideskripsikan sebagai kota Yahudi. Populasinya kental dengan budaya Yahudi. Dan di sana, untuk pertama kalinya, Muhammad melihat orang-orang Yahudi lagi berpuasa massal di hari Asyura. Dan disinilah momen pentingnya terjadi. Menurut sumber kita yang merujuk pada Sahih Bukhari, ada momen bertanya. Muhammad bertanya apa hari tersebut. Yang menarik di sini adalah analisis dari sumber kita ngelihat pertanyaan sederhana ini sebagai bukti krusial. Bukti bahwa dia nggak tahu soal puasa itu sebelumnya kan? Tepat. Orang Yahudi waktu itu jawab kalau itu adalah hari baik, hari di mana Tuhan menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Dan sebagai bentuk syukur, Musa berpuasa di hari itu. Betul. Lalu sumber kita menyoroti responsnya. Muhammad bilang, kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Terus dia langsung memerintahkan umatnya buat ikut puasa. Nah, sumber kita menggunakan urutan cerita ini untuk membangun argumennya. Argumen bahwa ritual itu diambil dari orang-orang di jalanan. Bukan lewat wahyu. Iya, bukan melalui wahyu dari Tuhan kayak Jibril atau semacamnya, tapi hasil interaksi langsung di lapangan. Dan yang bikin diskusi ini makin panas, pakar dari sumber kita juga melemparkan semacam tantangan kritis. Tantangan ke pendengarannya ya? Benar. Sumber kita nanya, kalau ini murni ajaran sejarah yang turun dari Musa, ada nggak sih yang bisa nunjukin di mana kata Asyura itu disebut di Perjanjian Lama? Itu dekonstruksi yang tajam banget, menggunakan absennya teks untuk mempertanyakan legitimasi ceritanya. Bagian ini menjadi sangat menarik karena setelah adopsi budaya itu, muncul masalah baru soal identitas. Soal penanggalan kalender kan? Iya, sumber kita mengutip Sahih Muslim, di mana diceritain kalau umat Islam waktu itu puasa di tanggal yang persis sama dengan orang Yahudi. Di hari ke-10 Muharram. Tepat. Nah, para sahabat tuh mulai ngeluh. Mereka datang dan bilang kalau hari ke-10 itu adalah hari yang sangat diagungkan sama orang Yahudi dan Kristen. Secara sosiologis ini masuk akal. Kelompok baru pasti pengen punya identitas yang beda. Makanya, untuk ngasih solusi biar tampil beda, sumber kita nyebutin janji Muhammad. Dia bilang tahun depan kita bakal puasa di hari ke-9, bukan hari ke-10 lagi. Hal ini memunculkan pertanyaan penting. Logik dari pergeseran waktu ini yang disorot habis-habisan sama sumber kita. Argumen logikanya gimana tuh detailnya? Gini, kalau hari ke-10, itu emang diyakini sebagai hari di mana Musa benar-benar secara fisik menyeberangi laut dan berpuasa. Berarti itu fakta sejarah yang terikat waktu kan? Nah, itu dia.
Gimana seseorang bisa dengan gampang ngubah tanggal perayaannya ke hari ke-9 cuma demi terlihat berbeda dari kelompok lain. Saya paham. Sumber kita ngelihat ini sebagai inkonsistensi yang fatal. Sejarah nggak bisa digeser seenaknya cuma buat urusan sosiologis. Betul, sumber kita berargumen bahwa kemudahan ngubah tanggal ini justru nunjukin kalau ritual itu nggak punya akar sejarah ilahi yang kaku. Tapi ternyata masalahnya nggak berhenti di urusan kalender. Ada aturan penghapusan dosa yang bikin ceritanya makin rumit. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini adalah puncak kritiknya. Iya, jadi sumber kita maparin aturan bahwa berpuasa pada hari ke-10 Muharram itu bakal menghapus dosa seseorang selama 1 tahun sebelumnya. Menahan lapar sehari, dosanya setahun hilang. Tapi sumber kita nemuin kebingungan atau paradoks teologis di sini. Paradoks pertama jelas soal tanggal tadi. Kalau tahun depan mereka puasanya digeser ke tanggal 9, apakah janji diskon dosa setahun itu masih berlaku? Pertanyaan yang bagus. Terus paradoks keduanya apa? Paradoks kedua menyentuh soal otoritas informasi. Kalau dia baru belajar soal puasa Musa ini dari orang Yahudi di hari itu, Iya, dari mana dia tiba-tiba dapat informasi tambahan kalau puasa itu bisa menghapus dosa setahun? Ganjaran ini, seolah-olah ini ditambahkan belakangan, tanpa landasan wahyu yang jelas. dan sumber kita lumayan sarkas ya pas ngebahas bagian ini. Sangat sarkas. Sumber kita sampai ngolok-ngolok konsep ini. Iya, dibilangnya ini agama yang mudah. Benar, agama yang gampang banget. Sumber kita ngasih contoh ekstrim, gimana seseorang bisa aja berbuat buruk, membunuh, mencuri, setahun penuh. Terus, cuma dengan puasa 1 hari di Asyura, dosanya 0 lagi. Terhapus bersih. Dan sumber kita melanjutkannya dengan satu pertanyaan jebakan. Gimana pertanyaannya? Kalau puasa hari itu beneran menjamin surga dan penghapusan dosa, apa itu berarti orang Yahudi dan Kristen yang udah merutinkan puasa di hari yang sama seumur hidup mereka? Otomatis masuk surga juga. Iya. Itu argumen yang memukul langsung ke eksklusivitas narasi tersebut. Benar-benar analisis yang padat dari sumber kita ya. Jadi, apa arti dari semua ini pada akhirnya? Sumber kita nutup argumennya dengan melihat nasib puasa Asyura di masa kini. Oh ya, karena menurut sumber kita, sebelum ada puasa wajib Ramadan, Asyura itu puasa yang paling utama. Tapi sekarang posisinya udah turun drastis. Menjadi sekedar opsional. Nah, sumber kita melemparkan tantangan penutup buat umat saat ini. Kalau emang puasa Asyura ini punya kekuatan literal buat ngehapus dosa setahun penuh, Kenapa nggak dirayain besar-besaran? betul. Mengapa nggak ada keributan atau antusiasme yang meledak-ledak di jalanan setiap kali puasa ini datang? Masuk akal, Ti, dari sisi psikologi manusia. Kalau ada penawaran segede itu, orang pasti bakal ngejar mati-matian. Fakta bahwa realitasnya cenderung sepi digunakan oleh sumber kita sebagai bukti bahwa ada kelemahan fundamental dalam antusiasme terhadap klaim fantastis tersebut. Nah, mengeksplorasi argumen dari sumber kita hari ini benar-benar ngasih kita sudut pandang baru. Setuju. Untuk Anda yang terus mendengarkan, ini nunjukin gimana sebuah teks agama atau riwayat sejarah bisa dikritisi secara tajam dari sudut pandang pembaca luar. Proses membedah struktur argumen ini ngajak kita melihat bahwa narasi, kronologi, dan motivasi di balik ritual itu adalah subjek debat yang sangat kompleks. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malusan cerita ini. Madros. Kaum muslimin kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Mereka perawan terus dapat perawan, istri selesai dia perawan lagi. Yes. Maaf ini hadisnya sulit, tolong baca dalam kitab Tamasya ke surga. Rasul berkata zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Serius pak bagusnya ibu-ibu, gak ikut dengan ini khusus bapak-bapak. Oh.
Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar, ini khusus bapak-bapak. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gitbo! Sanus pa! Bagus na ibibong na ikot ng pengajian ini. Ni khusus bapak-bapak.